Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, minggu ini kita ulangan harian ya, Nak, untuk pertemuan vektornya KD 331 dan minggu depan kita meet. Jadi minggu ini hari ini saya hanya mereview beberapa soal tentang vektor, mengingatkan kembali. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menentukan operasi aljabar vektor, dan yang kedua adalah menentukan masalah yang berkaitan dengan perbandingan vektor. Jadi yang 2 poin inilah yang juga nanti akan kita ujikan di UTS minggu depan. Oke, nah kita mulai dari contoh soal pertama. Tipe soal yang pertama itu kita berkaitan dengan aljabar vektor. Ingatkan kembali, vektor itu bisa dituliskan dalam bentuk vektor kolom A 2 min 1 6 dan B 2 min 1 4. Kemudian kalau diminta nanti dalam operasi tertentu, maka kita ikuti dari yang diketahui. Contohnya nih, vektor X yang memenuhi jika A kurang 2X vektor sama dengan 3B vektor. Nah, di sini kita ada persamaan vektor yang berkaitan dengan vektor A, B, dan menentukan suatu vektor X. Oke, nah apa yang harus kita lakukan? Ikuti persamaan vektor yang diketahui. Jadi, X kan belum diketahui, kita buat dulu vektor X ya. Ini 3 komponen, berarti di ruang 3 dimensi. X itu adalah X1, X2, X3. Oke, penuhi persamaannya A 2 min 1 6 dikurang 2 X1 X2 X3 sama dengan 3 kali vektor B. Vektor B tadi 2 min 1 4. Oke, ini aljabarnya ya. Maka dari sini kita peroleh nilainya 2 min 1 6 dikurang 2 X1 X2 X3 sama dengan 3 X dikali 2 min 1 4. Ini perkalian skalar. Kalau perkalian skalar semuanya dikalikan ke dalam satu per unsur vektornya. Maka kamu akan dapati 2 min 1 6 dikurang 2x1 dikurang 2x2 dikurang 2x3 hasilnya adalah 6 min 3 12. Nah, persamaannya tempat yang bersesuaian. Kolom pertama ini di kolom ini baris pertamanya adalah 2 kurang 2x1 sama dengan 6. Ini dia persamaannya. Nah, dari sini kamu bisa dapatin nilai x1-nya. Maka kita akan dapatin nilai x1-nya itu sama dengan minus 2. Oke. Nah, ini yang komponen Y, komponen J-nya itu min 1 dikurang 2x2 sama dengan minus 3. Sama dengan minus 3. Nah, dari sini kamu akan memperoleh nanti nilainya min 1 kurang 2x2 kurang 3 sama dengan 2 kali min 2x2 sama dengan minus 2. Maka kita peroleh nilai x2-nya adalah 1. Nah, yang terakhir, di komponen terakhirnya ya, yang jikanya 6 dikurang 2x3 sama dengan 12. Sama dengan berarti kita peroleh X3-nya itu minus 3. Maka komponen vektor X itu adalah min 2, 1, minus 3. Jadi operasinya mengikuti ya. Ini operasi aljabar biasa. Baik, yang penting lagi nanti dalam ujian kita akan ada berkaitan dengan geometris. Geometris itu adalah penyajian vektor dalam gambar-gambar garis berarah. Oke, nanti ada penjumlahan atau bentuk-bentuk geometri dari bisa bangun ruangnya segitiga, segi empat, atau dia dalam bangun ruang. Oke, ini kamu harus tahu kalau cara menjumlahkan vektor itu secara geometris bagaimana. Penjumlahan vektor secara geometris itu kan ada 2 aturan. Aturan yang pertama itu tentang aturan segitiga, dan yang kedua jajar genjang. Nah, yang segitiga itu langkah mudahnya begini. A tambah B vektor. Ini kan A tambah B vektor. Pangkal A ujungnya adalah B. Ujung vektor A ini jadi pangkalnya si B. Ditarik vektornya. Jadi kalau seandainya nanti dalam geometri, dalam bangun-bangun datar atau ruang 3 dimensi, kamu carilah vektor-vektor itu jika tidak ketemu
A tambah B tidak ketemu nih pangkalnya si B. Yang kamu lakukan adalah mencari garis vektor yang sejajar dengan vektor B sedemikian sehingga nanti ujungnya vektor B ini ketemu sama pangkalnya ujung B ketemu sama ujungnya A. Pangkalnya B ketemu A. Nah, hasil penjumlahannya itu adalah pangkal A ke ujung B. Itulah C vektor. Itu dengan cara segitiga. Nah, ada nanti dengan cara jejer genjang. Nah, sama konsepnya. Nah, ini kejadian adalah ketika dua buah garis berarah vektor kamu jumlahkan, yang ketemu adalah pangkal dengan pangkal. Kalau di segitiga tadi ujung pangkal, ya. Ini ketemu pangkal sama pangkal. Oke. Awalnya sama awalnya ketemu. Apa yang dilakukan supaya bisa dijumlahkan? Maka kita bentuk garis sejajar dari vektor B, yang sejajar vektor B, sehingga ujungnya pangkalnya B ini berada di ujung A. Membentuklah jajar genjang. Membentuk jajar genjang. Jadi konsepnya sama ya. Jadi intinya penjumlahan vektor ini adalah menambahkan dua atau lebih vektor. Kita ambil dari yang vektor pertama itu pangkal, ujung, terus kemudian terjadi pangkal yang kedua, ujung, dan seterusnya. Baru hasil akhirnya adalah pangkal ujung vektor pertama, di ujungnya itu ditarik garis ke ujung vektor yang terakhirnya. Itu dia seperti itu. Itu di penjumlahan secara geometris. Diingatkan kembali ya, ini sudah pernah kita bahas. Nah, di sini kamu bisa perhatikan contohnya sebagai contoh soal. Nih, contoh soal 2. Sebuah jajar genjang, perhatikan jajar genjang A, B, C, D, maka yang ditanya A, E, yang ditanya E. Jadi perhatikan kamu harus hafal, tahu benar sifat-sifat bangun ruang dalam penyajian vektor yang disajikan dalam soal. Ya. Oke, nah di sini vektor AE diminta jabarkan vektor AE dalam bentuk U vektor dan V vektor AE. Di dalam gambar sudah diberikan ini merupakan apa? Jajar genjang. Yang diketahui adalah vektor U dalam A ke B dan vektor V A ke D. Oke, nah si AE kan tidak ada komponen U dan V-nya, maka kita bisa cari. Cari dengan cara apa? Buat langkah-langkahnya. Dan perhatikan juga apa yang diketahui soal. Diketahui soal DE itu sama dengan DE sama dengan EC. Jadi garis DC dibagi 2, DE, EC. Kemudian garis BC ini dibagi 2 di titik F, itu dapat BF, FC. Oke, nah itu bisa kamu lihat dari situ dulu. Oke, nah AE, kamu perhatikan AE yang diminta soal. AE berarti pangkalnya A, ujungnya E. Kamu bisa buat AE itu adalah AD ditambah DE. Boleh langkahnya. Yang penting kan dia pangkalnya A, ujungnya adalah E. Atau, mem saya mau cari AE itu adalah AB tambah BC ditambah CE. Boleh. Boleh terserah, tapi lebih mudah ambillah yang jalannya lebih sedikit, lebih mudahnya seperti itu kamu yang pilih. Oke. Nah, dari sini kita dapati tadi si AE ya. Kita ulang lagi gambarnya. Nah, AE tadi A ke E. Kemudian dia merupakan vektornya ini, vektornya tadi ya, saya ambil langkah dari yang pertama tadi ya. AE, di sini AE tadi AD tambah DE. AE, AD tambah DE. Oke, nah kita kembalikan. Ini AE adalah AD tambah DE. Itulah si AE. Oke, nah ini diketahui AD tadi V vektor. DE ada tidak? Tidak ada. DE tidak ada. Apa yang kamu lakukan untuk mencari DE? DE, nah ini DE itu sejajar dengan AB. Oke, DE itu berada di DC. DC sejajar AB. Oke. Nah, dari sini diketahui DE setengahnya, searah dengan vektor U. Tapi dia nilainya setengah. Maka DE adalah setengah dari AB atau DE sama dengan setengah U vektor. Maka dari sini kita bisa dapati
E sama dengan AD tambah DE. AD sama dengan V vektor. DE sama dengan setengah U vektor. Maka AE sama dengan setengah U vektor ditambah V vektor. Bisa ya? Jadi mengingatnya seperti itu saja. Pangkal ujung hasil akhirnya. Oke, baik. Nah, untuk pengurangan yang dilakukan dalam geometris juga lakukan hal yang sama. Nah, bedanya pengurangan sama penjumlahan apa? Kita lihat dari arahnya. Pengurangan itu terjadi jika ada vektor yang berlawanan. A kurang B vektor artinya A vektor ditambah min B vektor. Dia. Jadi kalau seandainya nanti ada soal yang pengurangan, kita bisa lakukan langkah-langkah penjumlahan, tetapi kita menggunakan konsep lawan vektor. Oke, itu juga sering keluar ya di geometris langkah-langkahnya. Nah, ini vektornya. A kurang B adalah vektor A ditambah vektor B. Min B vektor lawannya. Jadi kalau ada vektor A, ini vektor B. Nah, untuk agar terjadi pengurangan, kan di ini. Ini untuk jadi pengurangan, ini kan A vektor, B-nya balik arah. Hasilnya adalah yang merah ini vektornya. Oke. Itu untuk yang pengurangan vektor pada bidang datar. Jadi secara umum ini nih, A vektor, B vektor, ada pengurangan A vektor, maka B-nya kita ambil arah berlawanannya. Ya, B-nya diambil arah yang berlawanan, maka dapatlah dia nilai pengurangan vektor tersebut. Ambil sejajarnya. Oke. Baik. Nah, ini dia berlawanan B, kita ambil, maka nilai vektornya itu adalah ini. A vektor kurang B vektor adalah vektor yang hijau. Vektor yang hijau itu yang mana? Yang dia sejajar dengan yang kuning. Oke. Kalau kita gunakan aturan jajar genjang. Oke, itulah dia pengurangan vektor dalam geometris. Kalau di dalam aljabarnya, dalam vektornya ya tinggal kamu masukkan aja komponen-komponen angkanya. Kita PA kurang B adalah PS vektor ditambah ST vektor. Dapatlah si PT vektor. Oke. Sama dengan siapa? RQ vektor yang kuning. Oke, nah ini contohnya. Contohnya itu adalah diminta pengurangan vektor, jabarkan vektor EF, nih, jabarkan vektor FF dalam U dan V vektor. EF itu siapa? EF itu adalah pangkalnya E. Berarti EC ditambah CF. EC ditambah CF. Ya, EF adalah EC tambah CF. Nah, kita cari EC. EC ini udah ada nih. EC sama, sejajar dengan AB. Berarti setengah U vektor ya. Nah, CF, kamu perhatikan CF. CF di sini lawannya vektor siapa? AD. Ya. CF ini kan berada di CB, lawan dari si AB. Maka dia di sini juga bagi dua sama ya. Maka ini adalah min setengah V vektor. Nah, itu langkahnya untuk melakukan pengurangan vektor. Jadi tadi EF adalah EC ditambah CF. Lalu si EC sama dengan setengah U vektor, si CF-nya adalah min setengah V vektor. Maka kita peroleh nilainya adalah setengah dikali U vektor kurang V vektor. Itu dia untuk pengurangan vektor. Baik, yang berikutnya di soal kamu juga untuk ulangan hari ini dan untuk ujian minggu depan itu berkaitan dengan perbandingan. Ini contoh soal perbandingan. Mengingatkan kembali. Nah, contoh soal perbandingan itu bisa dia dalam bentuk segaris, vektor yang segaris, vektor yang sejajar, vektor yang tak sejajar. Jadi 3 komponen itu yang udah kita pelajari ya. Nah, coba perhatikan. A vektor, B vektor, dan V vektor berturut-turut adalah vektor posisi A, B, V. Oke, ini vektor posisinya. Vektor posisi paham ya, vektor yang ditarik dari titik pangkal O. Oke, inilah vektor posisinya A, P, B. Nah, titik P membagi garis AB. Kita ketemu nih, lihat nih ada garis AB. Titik P membagi garis AB dengan perbandingan 3:1. Maka tentukan vektor V. Oke, ini ada yang masih ingat ya. Kalau dia perbandingannya di dalam, ini masih ingat cara mencarinya adalah P vektor itu sama dengan 3 kali
3 kali B vektor. 3 kali B vektor. Ini kali ke sini ya. Baru ditambah 1 kali A vektor. Nih perbandingannya. Oke. Kalau P-nya berada tepat di tengah. Ya. Ini rumusnya. Perbandingannya, jumlah perbandingannya adalah 1:3. 1:3. Maka kamu akan dapat ini bisa langsung ya, V vektor itu 3/4 B vektor ditambah 1/4 A vektor. Boleh. Boleh nggak kalau saya mau buat gini, Mem? Misalnya kan ditanya P vektor nih, P vektor dalam AB. Boleh juga kalau kamu lupa dengan rumus ini, kamu buat, oh berarti V vektor itu adalah OV hasil dari siapa? OV itu bisa dari OA ditambah AP. Kalau ketemu soal, ya. Oh iya, OA sudah diketahui A vektor. AP ada vektornya? Tidak. Ya, bukan 3 vektornya. Nah, AV itu bisa kamu rubah menjadi 3/4 dari si siapa? 3/4 dari si AB. AB ini ada vektornya. Mau dibuat dalam A vektor, B vektor. AB itu, ingat, AB adalah vektor B dikurang vektor A. Berarti nanti dapat 3/4 B dikurang A. Makanya dapatnya A dikurang 3/4 kan hasilnya 1/4 A. Nilainya sama. Boleh kalau mau pakai langkah yang seperti itu. Oke. Nah, itu dia tadi di perbandingan. Contohnya, ini lagi saya ambil contoh perbandingan lagi jika dia tadi kalau P-nya kan pas di dalam, ini P-nya di luar, apa yang dilakukan. Kalau ketemu sama soal yang seperti ini, kamu bisa langsung buat, ini menentukan titik koordinat P. Kita ambil dari yang perbandingan. Nah, titik P membagi ruas garis AB di luar dengan perbandingan AP banding PB sama dengan 9/4. Jika titik A-nya 431 dan titik B-nya -681, maka koordinat titik P adalah seperti itu kan. Nah, ini kamu bisa ambil perbandingan ini langsung. Kalau lupa sama rumus perbandingan, jadi nggak salah lagi. AP banding PB sama dengan 9/-4. Karena P berada di luar lingkaran. Itu ya. Nah, maka dari sini kamu bisa dapati, nah ini 9/-4. Ini 9B tambah 9B, tadi lawannya ya, ditambah -4 A vektor per 9 kurang 4 vektor. Nah, dari sini kamu dapati 9B dikurang 4 A vektor per 5. 9 kurang 4, 5 ya. Oke, maka V vektornya 9/5 B vektor kurang 4/5 A vektor. Sama dengan masukkan siapa B vektor min 6, 8, 1, siapa A vektor 4, 3, 1. Oke, maka diperolehlah vektor P-nya itu sama dengan min 14, 12, 1. Itu untuk titik P-nya, titik koordinat P-nya min 14, 12, 1. Sampai di sini ada pertanyaan? Pas? Pas, Mem. Pas bisa ya, ini mengulang aja, udah pernah ya. Oke, lanjut kita lanjutkan ke contoh soal nomor 6. Nah, ini yang dia berkaitan dengan sejajar. Hati-hati ya, Nak, untuk kata sejajar dia kan identik dengan juga yang segaris kemarin ya. Oke, tapi kalau segaris kan ini dalam satu garis lurus, sedangkan sejajar belum tentu dua vektor itu berada dalam garis dalam satu garis yang lurus. Oke. Nah, ini saya ulang lagi, diketahui vektor A 6I vektor dikurang 2J vektor tambah 3K vektor. Vektor B sejajar dengan vektor A tetapi berlawanan arah. Ingat bahasanya ya, tetapi berlawanan arah. Jadi kalau ada yang katanya searah, nanti akan mempengaruhi tanda koefisien K-nya, faktor K-nya ya. Oke, jika panjang vektor B sama dengan 21, tentukan vektor B. Maka kalau dia sejajar, vektor A sejajar vektor B, maka berlaku B vektor sama dengan KA vektor. K-nya ini kita belum tahu. Ya, jadi cari dulu K-nya nanti. Oke, nah dari sini kita dapati vektor B K 6I vektor dikurang 2J tambah 3K. Oke, nah ini masukkan aja, K-nya jadi koefisien I, berarti B vektor itu sama dengan 6K. I vektor dikurang 2KJ vektor ditambah 3
K vektor. Oke, hati-hati ya, ini K-nya sebagai koefisien faktor skala sejajarnya ya, bukan arahnya. Oke, nah dari sini kita dapati tadi diketahui panjang B-nya kan 21. Panjang vektor, ingat kembali, rumus panjang vektor adalah jumlah kuadrat komponen IJK-nya. Maka ini 6K kuadrat ditambah min 2K kuadrat ditambah 3K kuadrat. Ini sama dengan berapa? 21. Kuadratkan keduanya supaya akarnya hilang, boleh ya. Maka kita dapati 4 akar 49K kuadrat dikuadratkan sama dengan 21 kuadrat. Maka K kuadrat sama dengan 21 kuadrat per 49. Ini 21 sama 49 bisa sama-sama dibagi 7 ya. 21 bagi 7, 49 bagi 7. Oke, maka kita dapati K-nya ini diakarkan dulu. Oh, jangan dibagi dulu ya. Ini akar kuadrat ya. K-nya ini sama dengan diakarkan dulu jadi 21 per 7. 21 per 7 plus minus 3. Nah, K-nya ini ada 2 plus minus 3. Lihat kata berlawanan arah. Maka nilai K-nya adalah positif atau negatif yang diambil? Negatif, Mem. Negatif. Jadi nanti lihat soalnya ya. Kalau misalnya ini diminta ininya positif, ininya lebih besar dari 0, berarti kita ambil yang positif. Kalau dia ininya harus, atau di sini ada variabel X-nya harus negatif atau positif, maka kamu cari supaya dia nilai X-nya kamu pilih kayak yang mana yang tepat. Seperti itu supaya nilai X-nya positif atau negatif yang diminta soal. Oke. Nah, ketika K-nya dapat min 3 karena berlawanan arah tadi, tinggal kita substitusikanlah ke bentuk persamaan vektor. Nih, B sama dengan K kali A vektor. Dapatlah B-nya itu, B vektornya min 18I tambah 6J kurang 9K. Ini untuk kesejajaran vektor. Jadi kalau yang tak sejajar bagaimana? Kalau yang tak sejajar berarti jumlah ada vektor itu adalah jumlahnya yang minggu lalu ya. Jadi nggak saya ulang lagi soalnya. Dia merupakan jumlah-jumlah dua vektor yang tidak nol adalah terjadi suatu vektor yang tidak sejajar. Ada penjumlahannya. Oke. Nah, contoh yang terakhir. Nah, yang terakhir ini berkaitan juga dengan sejajar. Bisa juga jadi nanti yang segaris ya. Diketahui vektor A, X kurang 1, 4, Y kurang X. Oke, ini dalam variabel sejajar dengan vektor B, min 1, 2, 3X. Nah, kalau sejajar tadi A vektor sama dengan KB vektor. Seperti itu ya. Intinya, tentukan nilai X, Y tambah 9. Maka kamu buat nih. Katanya sejajar kan? Sejajar dengan B vektor. Maka ini dia konsepnya. A vektor sama dengan KB vektor. Maka berlakulah X kurang 1, 4, Y kurang X sama dengan K min 1, 2, 3, X. 4 sama dengan 2K, K-nya sama dengan 2. Nah, udah dapat K2, baru disubstitusi nih. Mirip ya sama yang segaris, tapi tidak sama. Nah, kamu bisa ambil X kurang 1 senilai dengan K kali minus 1. X kurang 1 sama dengan K kali minus 1. Supaya ruas kiri dan kanan sama. Nah, 4 sama dengan 2 kali K. Y kurang X sama dengan K kali 3X. Yang kita bisa ambil untuk cari K-nya adalah di kolom yang kedua, di baris yang kedua. Yang kedua itu adalah 4 sama dengan 2, K-nya tadi sama dengan 2. Jadi ganti ya, K-nya 2, berarti X kurang 1 sama dengan 2 kali minus 1. Dapatlah X-nya sama dengan minus 1. Y kurang X sama dengan 2, K-nya 2 ya, 2 kali 3X, maka Y sama dengan 7X. X tadi sudah diketahui minus 1, maka Y-nya diperoleh 7 kali minus 1, minus 7. Yang diminta X tambah Y tambah 9. Berarti X tambah Y tambah 9, X-nya minus 1 tambah Y-nya minus 7 ditambah 9. Hasilnya adalah 1. Oke, itu dia inti dari berapa ya? Sudah 8 kali pertemuan kita untuk yang di sebelum Meet ini. Jadi intinya kita ujiannya hanya sampai di operasi aljabar vektor dan perbandingan. Setelah itu baru kita masuk sudut sama proyeksi vektor setelah mid semester. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri?
Paham semua? Paham, Mem. Oke, mudah-mudahan bagus ya nilainya. Insya Allah bermanfaat hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.